Sesuatu di dunia ini yang kekal itu sebenarnya bisa nggak sih dilihat dengan panca indera kita? Kira-kira ya. Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Ya sentra titik tadi itu. Soalnya kadang gini, kalau dijawab, ya wujudnya yang sejati itu ya rasa. Loh, kok rasa? Kalau rasa kan nggak bisa dilihat. Saya berpikirnya gini yang, mungkin ini berangkat dari kebodohan saya ya. Ya kalau manis itu bentuknya gula, tetap ada bentuknya. Kalau asin itu bentuknya ada garam. Nah kalau Tuhan atau sang penguasa jagat ini, yang kemudian dia terdahulu, dia kekal, dia berbeda dengan makhluk. Karena kalau kemudian dia menjawab, ya kamu itu bentuknya Tuhan, nggak bisa, wong ini apa tuh namanya berbeda dengan makhluk kok. Yang saya tanya itu yang bener-bener wujud yang hakiki, yang sejati gitu loh maksudnya yang. Jadi bahwa Tuhan, tak saya mulai dari sini, Tuhan itu bisa dilihat, bisa. Sekarang saya tanya pada adik sama kira-kira ini berapa sentimeter persegi? Ini kira-kira berapa kira-kira? 10 cm persegi ya? Oke, 10 ya, 10 cm persegi ya. Itu isinya Tuhan tuh orang tidak bisa menghitung. Karena istilah Tuhan pasti satu. Ya Tuhan pasti satu. Tapi ini satu yang titik. Sama lihat sekarang yang itu loh, Dek. Kalau sama lihat, sama tutup mata sama lebih jelas lagi. Ada titik-titik putih. Kalau hijau, kuning, merah itu sulaknya alam itu loh, sulaknya ruang ini loh. Tapi yang Tuhan itu yang titik itu. Lah Allah tuh suruh sekalian alam. Lu 10 cm aja tidak bisa ngitung jumlahnya, apalagi Allah. Gak bisa, gak mungkin bisa. Kalau Tuhan bisa, merem gini lebih jelas lagi. Kalau melek gini terganggu oleh ini. Kalau merem kelihatan terganggu sama ini. Nah, gambarnya wong ayu loh. Kok kayak wong ayu ngono malian. Ya. Iya. Saya kok penasaran sama lukisan yang di sana itu ya. Iya. Lukisannya siapa ya? Ceweknya dulu atau gimana? Itu ya mungkin ya. Karena saya gandrung banget dengan itu. Itu malah sudah saya daftarkan saya carikan KTP dari warga saya itu. Dulu itu pelukisnya orang Singosari, Bu Heru wanita. Tapi dijual keliling, dipikul gitu. Cuma saya waktu keluar itu resik-resik rumah itu loh. Itu kok lukisan actionnya itu bagus. Actionnya bagus, tapi masih pakai mahkota, pakai kemben apa gitu. Terus saya tanya, ini gambarnya siapa, Bu? Anu Pak, Ken Dedes. Waduh, begitu Ken Dedes tak tukus. Boyku Ken Dedes, bukan sopo, bukan lungo, bukan wangsul, gak ngerti lah. Ya, pokoknya tak tunggu gitu. Tapi tak rubah. Mahkotanya saya rubah, kembeni tak uculi. Karena apa? Di era Ken Dedes yang pakai kemben itu adalah ini apa, wanita-wanita yang justru waktu itu, zaman itu ya, orang lihat payudara itu justru suci. Kalau sekarang lihat payudara kan get up ya, porno bisa ya, karena pengaruh pendidikan sih wis gak karu-karuan. Kalau dulu orang melihat payudara itu, waduh, saya mulai kecil dipangku ibu saya, dimimii, ditimang-timang, dimanja-manja, yang tidak pernah merasakan susah. Kenapa sekarang ibu sudah tua, saya kok begitu jauh dari ibu saya? Kadang-kadang saya tidak senang gara-gara warisannya juga tidak segera dibagi, misalnya ya. Nah itu makanya sekuasi terus di lehernya itu saya di Laut Selatan dapat berlian tanah satu gini, tak puasang itu di kualungnya sini. Saya kasih jamrut, saya kasih mirah, saya kasih, waduh batu-batu semua. Jari itu tak rubah, malah cantik ya, malah cantik itu. Ngapunten loh ya. Lah ini Tribuana Tunggadewi, bukan Ken Dedes. Beda ya. Tribuana Tunggadewi itu cucunya Ken Dedes. Ken Dedes itu tidak pernah menjadi raja. Beliau sadar bahwa beliau tugasnya hanya mengemban, ngemong, dan ngayomi anak cucu-cucu. Dan berada di Singosari, dan dari Singosari, karena itulah beliau disebut wanita di balik tahta.
Karena cucunya cantiknya, cerdasnya, luhurnya, cermatnya seperti mbah putrinya dikonotasikan sebagai Kendedes, tapi sebenarnya Tri Buana Tunggadewi. Tri itu 3, Buana itu jagat. Artinya seorang pemimpin yang menyatu jiwa Brahma, Wisnu dan Siwa menjadi satu, itulah pemimpin yang hebat. Apa itu termasuk kadang ada sanepan ikan dengan kepala apa ya, kepala 3 dengan 1 ekor atau kebalikannya itu? Pernah ada juga yang gambarkan itu, ada terus juga. Ini ya, terkait Kendedes tadi yang saya kok pernah dengar cerita katanya salah satu bagian tubuhnya bisa memancarkan cahaya, itu pernah dengar apa enggak yang? Ya pernah dengar, makanya itu ya? Kentolnya saya buat percaya itu. Oh, kentolnya kan, yang ya? Iya. Bukan yang lainnya yang katanya ya. Katanya. Iya, makanya ini kan perlu dikonfirmasi ya, karena nggak tahu sendiri. Oke, sekarang ini masuk ke teknis supaya apa ya? Kita ini kan apa ya, kalau saya sendiri mengusung sebuah keinginan melakukan revolusi kesadaran bahwa kita ini harus bangga jadi orang Jawa karena kasanah ajaran adiluhungnya sangat luar biasa dari para leluhur kita. Nah, di dalam rangka untuk mewujudkan keinginan itu kan sebenarnya saya teringat dengan sejarah-sejarah kerajaan dulu, mulai dari apa, Daha, Kahuripan, Singosari, Mojopahit, yang sudah seperti Mojopahit aja beratus-ratus tahun berkuasa, tapi kenapa kok kemudian masih bisa hancur juga? Yang problemnya apa kira-kira? Saya tidak memakai istilah hancur ya. Jadi bukan problem juga, tapi dialektika kehidupan itu logis ya. Keraton Cirebon, Keraton Kuningan, keraton manapun, semua itu mengalami hal yang sama. Jogja, Solo ya, bahwa suatu saat era itu akan berjalan secara dialektika seperti jarum jam. Cokro manggilingan begitu ya. Oleh karena itu tugas kita ini sekarang adalah membarakan api terdahulu untuk berkibar di masa yang akan datang. Nah, teori saya tadi itu sebenarnya di Wayang Purwo sudah ada. Teori sentral titik aktivitas minus itu teorinya pusakanya Prabu Puntadewa yang namanya Jamus Kalimosodo. Di sini sentral titik aktivitas minus, sentral molekul titik minus, sentral titik minus. Nah, dari situ timbullah menjadi wujud yang namanya manusia. Sehingga manusia itu punya cipta, rasa, karsa. Nah, cipta, rasa, karsa tadi itu kuncinya hanya satu. Aksara apa? Hono Coroko Doto Sawala Podo Joyonya Mogo Botongo. Loh kok Jawaisme ekstrim sekali? Bukan ekstrim. Memang dunia itu tercipta si Jawa untuk menata dunia. Jadi kalau orang seluruh dunia, baik Amerika, Eropa, Jepang, Cina, dan lain sebagainya, Afrika, tidak menghormat dan tidak menghargai si Jawa, hancur mereka. Karena hancurnya Jawa, mereka pasti akan hancur. Pasti itu, pasti. Karena Jawa itu tidak punya ambisi untuk ekspansi. Ekspansi ke sana kemari tidak ada, menguasai tidak ada. Mojopahit kuasa 2/3 dunia karena perdagangan. 2 perdagangan. Loh kok perdagangan? Karena yang didagang ada ya. Mineralnya banyak, palanya, jahenya, mericanya, ikan lautnya banyak. Yang gitu. Leluhur-leluhur kita itu terkadang menurut cerita mau mati aja tahu kapan waktunya, timingnya tepat ya. Betul. Nah, anak muda zaman sekarang, khususnya orang-orang Jawa, teman-teman muda Jawa, bisa nggak meniru hal seperti itu ya? Sebenarnya bisa, itu teori itu sangat gampang sekali. Tadi sudah saya singgung, ada tipe yang Prabu Joyoboyo, ada tipe Diponegoro, ada tipe Bung Karno, ada tipe. Nah, intinya hanya satu. Kalau mati, setiap manusia harus kembali menjadi suci. Oleh karena itu bahasa umumnya menjadi Tuhan. Jadi materi harus lepas dari pikiran. Harus lepas dari pikiran, ya. Tidak mikir gini-gini itu tidak mikir, ya. Karena mati tidak bawa, jangankan tongkat, jangankan cincin, jangankan debu aja tidak boleh nempel. Kalau tempelan debu masih rusak, berarti belum suci. Iya.
Itu ya saya pelihara dengan baik, saya baru nanti di samping dilihat enak, kalau nak sing membeli ya lumayan, orang nak ya syukur, seneng syukur lah anak putu masih memelihara dengan baik, wong-wong iso di sini lah. Anak saya sudah memulai mengembangkan itu, kemarin itu di sini dibuka sebagai kafe budaya, tapi kelihatannya kafe budaya itu karena sistem ekonomi kemarin corona langsung gulung tikar. Gak apa-apa, itu romantika namanya ya, romantika. Beberapa kali yang jadi menyebut Puntadewa dan Krishna, salah satu dua tokoh pewayangan yang digandrungi banyak orang. Keistimewaan dua tokoh itu kira-kira apa yang? Nah, kalau di wayang gambarnya itu yang raksasa kuning itu Puntadewa, dan Puntadewanya ada di bawahnya yang kecil itu. Yang itu raksasa hitam itu adalah Krishna, Trivikrama. Jadi manusia itu, manusia secara umum dimanapun, kalau sudah menakutkan atau sudah marah menakutkan, jangankan kok manusia, kayangan, dewa-dewa pun takut. Orang yang paling sabar dan orang yang paling bijak, yang paling menakutkan itu. Hati-hati, saya lihat sabarnya sudah ada, telatennya sudah ada, buktinya menyebarkan kebenaran-kebenaran lewat dunia maya, lewat WA. Tapi bijak mungkin perlu, kalau bijak itu perlu konotasi politik. Karena kebijaksanaan harus dicermati dengan kacamata politik. Ya. Bagaimana kita mengambil sikap bahwa itu tidak bijaksana, misalnya seperti ini ya, misalnya suatu saat kita melihat hiruk pikuk pertentangan antara kelompok partai dan lain sebagainya, ya, lihatnya harus dengan kebijaksanaan, karena dengan kebijaksanaan kita itu akan menetralisir kondisi objektif. Oleh karena itu Krishna itu pusakanya apa? Senjata cokro. Cokro itu kalau misalnya ada orang yang palsu, misalnya ngaku orang nasionalis, ngaku orang yang paling tahu tentang Nabi Muhammad misalnya, Rasulullah misalnya, kena senjata cokro badar semua. Badar itu artinya aslinya itu kelihatan. Oh ternyata bukan. Itu hanya Krishna yang bisa melihat. Loh kok kebetulan mas, saya itu ya dapat senjata cakra yang itu yang di almari, di antara patung dua, yang itu sebenarnya untuk meditasi begini itu. Itu tidak tahu zaman apa. Kalau saya lihat itu zamannya termasuk zaman kuno juga itu. Yang kuning gede begini, 4. Itu meditasi begini. Jadi doanya saya umumkan tidak apa-apa biar ditiru. Hong wilahing bumi sekaring karindran agung. Mane ing bumi son nerawang isining jagat, mane ing ati son nerawang rasa ning jagat, rasa surasane ati ningsun bisa gawe padanging pepeteng mrepeki sang Hyang Bagaskara. Allahumma lil asih. Doanya hanya itu. Awal itu bahasa Jawa bukan Boro Arab, aslinya dari Jawa.